all you have to do is restart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi ke podcast Restart. Hari ini kita mau bahas apa sih? Tadi dulu, biasa. Gue kenalin teman gue dulu yang ada di Restart. Brother, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Fauzan Riyadi, biasa dipanggil Ojan. Teman gue ini luar biasa banget. Dan hari ini kita mau ngobrol apa, Jan? Ngobrolin apa sih kita? Lu nanya balik. Jangan kayak gitu. Ntar lu tanya balik sama Ahmad bingung. Coba, kita mau ngobrol apa nih, Jan? Kan ini tahun 2020 gue pengen sharing Ramadan tahun ini tuh kayak gimana saat Oke. masa pandemi. Siap. Berarti kita tema hari ini adalah kita akan mengambil ibro dari cerita Ramadan tahun ini. Ada apa sih di Ramadan tahun ini? Apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil ibro pelajaran? Pasti banyak banget lah orang pandemi kayak gini kan. Betul. Kita nggak bisa kemana-mana. Coba Jan, ceritain dulu. Ya kalau gue awalnya mengira gak bakal mendapatkan gebiar atau hiruk pikuk Ramadan. Sorry Bor, deketan dikit Bor. Oh gitu ya? Iya. Gimana jadi Ini kalau nggak apa deket? sih? Iya. Ini apa sih? Oke, siap. Ini ya. Lanjut. Jadi, nggak usah deket gitu. Nggak usah, santai. Ya gue kira gue bakal bakal down lah untuk Ramadan ini karena seperti kita tahu lah sebelum Ramadan pun kita nggak boleh ke masjid, nggak boleh berjamaah. Dan biasanya kalau tahun-tahun lalu gue membantu teman gue di suatu event besar gitu dan tahun Iya. ini sekarang Nikola Saputra ya? oh iya, Oke, lanjut. mirip-mirip sih teman gue. Lanjut. Kalau sekarang nih kayak gue ngapain ya Ramadan tahun ini, tapi ternyata di balik itu semua emang inilah jalan Allah, karena Allah ya yang memberikan takdir terbaik buat kita. That's it. Udah nemuin takdir terbaik belum lo? Ya doain aja lah. Iya. Kan antum yang terbaik. Iya, siap. Oke, berarti tahun ini ya. Tahun ini ya, kalau gue dari cerita kita bisa ngambil beberapa pelajaran ya mungkin. Kayak pertama ya, tahun ini tuh bener-bener Jan, yang kayak lu bilang tadi. Parah. Pertama kita nganggepnya ya kan, Ramadan itu kita baru masuk, gimana Ramadan tahun ini orang biasa kita ngurusin event ya kan. Ngurusin event, bikin event A, B, C, D segala macem, kita sibuk segala Biasa macem. taraweh Di kita. masjid, taraweh, biasa ibadah di masjid kan. Perang sarung kita Iya. petak umpet oh enggak ada. Ya? Petasan. Ya istilahnya banyak kegiatan-kegiatan yang emang di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya dari kita kecil udah kita lakuin dan Betul. karena pandemi ini stop semuanya. Kita harus di rumah. Bahkan yang paling bikin sedih ya kita nggak boleh ke masjid. Nah, Ibadah kita nggak boleh di rumah. Iktikaf kita nggak bisa. Iya kan? Dan Nggak dan bisa. dan ternyata setelah kita udah masuk ke gerbang Ramadan, kalau dari cerita lo tadi ya, Oh. ternyata banyak hikmahnya. Banyak banget. Ternyata banyak banget hikmahnya dari situ kan. Ternyata apapun yang ditakdirin sama Allah nih, ternyata pandemi bahkan dari seburuk apapun ya, seburuk apapun kondisinya masih ada yang bisa kita ambil. Dan ternyata itu hal besar buat kita, hal baru besar buat kita. Contoh nih Jan, coba lo selama Ramadan ini apa yang udah pernah lo lakuin aja segala macam. Kira-kira apa sih sebenarnya cerita apa lagi yang lo punya di Ramadan kali ini? Buat aku. Iya, tapi sebenarnya Oh, itu aja. bukan apa ya? Iya. Kalau gue Mungkin bacaan tilawah Quran gue lebih banyak jadinya. Mungkin kajian gue jadi lebih banyak selama Ramadan. salah satunya sih karena biasanya kalau Ramadan kan ya bukber terus ngurusin event, tapi sekarang interaksi kita tuh bener-bener ditutup berapa ya 80% lah, kita nggak bakal, maksudnya nggak seintens Ramadan tahun Iya, lalu. bener. Kita ke masjid sana sini, kita bukber ketemu teman sana sini, takbiran, tapi ini bener-bener kayak dipaksa kita di rumah. Tetapi kalau nasihatnya kan kalau kita nggak bisa maksimal ya maksimalkan yang ada lah, kalau nggak bisa 100%. Kaidahnya gitu ya, kalau nggak salah ya dari satu kita denger ya. Kalau kita nggak bisa ngambil 100%, jangan ditinggalin 100%. Ya, That's betul. it. Ambil 80% ya. Dan alhamdulillah kayak mungkin salah satu contohnya abis sahur lah. Kalau jujur gue biasanya abis sahur itu tidur lah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah jalan Allah ini gue terbiasa mendengarkan. Tidurnya sebelum sahur. Lebih parah dong Bapak. Oke. Gue terbiasa mendengarkan kajian pendek lah di pagi hari. Oh, itu Masya sampai Allah. suruh tetap tidur sih. Iya, that's it. Jadi sebenarnya ya pandemi gini bikin habit baru ya. Betul. Ada habit baru yang terbentuk dari apa namanya dari pandemi ini yang secara nggak langsung selama ini ternyata habit baru yang terbentuk ini malah ngebangun kita, ngebangun kedekatan kita sama Allah nggak sih? Betul banget. Sama Quran makin deket, iya nggak sih? Alhamdulillah. Terus kita ya, nah kalau kata dari ustadz kita kan ya, ustadz kita bilang bahwa
justru pandemi kali ini nguji keikhlasan kita, kejujuran kita selama ini ibadah kayak gimana. Iya kan? Nah, dan itu tuh ibroh besar banget. Jadi di Ramadan tahun ini ya, yang biasanya mungkin bacanya cuma 1 juz, ya kan, jadi 2 juz, yang baca 2 juz jadi setengah juz, ya kan, yang baca setengah juz turun nih. Enggak, intinya karena interaksinya berkurang, siapapun kalau dia jujur sama Allah pasti kan naik ibadahnya, nggak mungkin enggak, pasti naik. Dan itu mungkin hal yang selama ini bener-bener banyak missnya Ramadan kita. Jadi kayak evaluasi kayak selama ini Ramadan kita tuh oh iya ya, ternyata kita selama ini sibuk kesana sini, ke diri kita sendiri kurang sama Allah. Nah mungkin ini juga teguran, men. Iya nggak sih? banget. Iya nggak sih? Allah tuh negur kita, bisa jadi aja nih salah satu teguran dari Allah biar coba kondisi kayak gini kayak gimana nih ibadah lo gitu. Ternyata bisa kan, ada yang bisa diambil kayak gini. Banyak ya bronya bisa diambil kayak gitu, bro. Iya kan? Banyak banget. Apalagi sama Quran mungkin ya. Sama Quran ya mungkin kita bakalan lebih dekat lagi ya. Karena Kita nggak punya kegiatan. That's tiap it. kali kita Nggak baca ya. sebulan nggak dapet sih maksudnya. That's it, bener banget. Jadi intinya, oke. Kesimpulannya, kita bisa ngambil beberapa bro. Yang pertama ya, tadi mungkin udah gue jelasin di awal, bahwa sebenarnya apapun kondisinya, kalau yang namanya konteksnya ibadah tuh ya kita sama Allah sebenarnya ya kan, berarti dan apapun kondisinya pasti itu yang terbaik buat kita. Asal kita husnuzon sama Allah ya gak? Gimana kita bertindak, bersikap lah. That's it. Dan apapun kalau asal kita ikhlas aja niatin sama Allah, pasti jalan-jalan lancar aja tuh. Walaupun sebenarnya nggak lancar, kayak kita kayak lagi jalan di perang, lo pernah nonton film kan? Jalan juga santai aja jalan, kayak gitu sebenarnya gitu kan. Tapi karena kali kita udah tahu nih, straight jalan kita lurus gitu ke Allah ya. Coba ibroh kedua apa nih Jan kira-kira dari Ramadan kali ini? Lebih Dekat sama keluarga nggak? Iya sih. That's it. Makin deket ya sama keluarga ya. Menghabiskan bukber bersama keluarga. Biasanya bukber sama mantan A, mantan B, mantan mantan bukan sekolah, mantan mantan sekolah SD, mantan sekolah kan maksudnya gitu, Betul, iya kan? maaf. Itu maksudnya. Pikiran saya masih. Iya. Maaf. Jadi intinya di Ramadan tahun ini sebenarnya di berbagai kondisi kayak apapun kita bisa ngambil ibrohnya, dan ternyata di Ramadan tahun ini tuh ya alhamdulillah setiap individu, mungkin nggak semua, mungkin ada yang kurang juga, tapi kemungkinan besar kebanyakan ya kita malah lebih fight di Ramadan tahun ini buat setiap individunya, gitu teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman belajar, kalau teman-teman punya cerita juga soal Ramadan tahun ini, coba tulis di komen, nanti kita bakal bahas apa sih sebenarnya, nanti kita bisa kulik tuh ibrohnya kayak gimana. Oke? Intinya apapun kondisinya kita harus tetap ibadah sama Allah, dan ternyata tuh apapun kondisi, mau seburuk apapun yang kita pikirin, ternyata itu ladang ibadah ya, ladang pahala buat kita. Oke, that's it. Bermanfaat banget ngobrol sama Rojan hari ini, tumben. Ya, biasanya. Tumben. Nggak usah dibahas lah orang kita sehari-hari. Oke. Jazakallahu khairan, brother. Terima kasih. Kita tutup podcast hari ini. Terima kasih. Tungguin podcast episode selanjutnya. Oke. Jangan lupa ya, komen. Kalian punya cerita apa, nanti kita akan bahas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.